Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas Anda ditagih KTA kilat. Nah, bingung kan bagaimana cara menghadapinya? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan semua, kita bersua kembali di dalam channel YouTube saya yang tetap setia membahas mengenai masalah gagal bayar pinjaman online, dan tetap setia ya saya untuk memotivasi kalian agar tidak down. Ya teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai video, alangkah baiknya kita berdoa agar segala aktivitas yang kita lalui, aktivitas yang akan kita kerjakan, semuanya mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rob, ya Tuhan kami, berilah tuntunan kepada kami ya Allah atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Hamba mohon ampunan-Mu ya Allah atas kehilafan yang telah masuk ke dalam dunia riba pinjol seperti ini ya Allah. Kami saat ini tidak bisa dan tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Mohon tuntunan-Mu, mohon petunjuk-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan, berikan kami ketenangan hati agar kami dapat menyelesaikan kewajiban hutang ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Dekatkan kami dengan rezeki-rezeki-Mu yang halal ya Allah. Berikan kami kesehatan agar kami dalam mengais rezeki dapat kami memaksimalkan diri. Berikan kami kelancaran ya Allah. Berikan kami kemudahan-kemudahan dan berikan kami keberhasilan ya Allah. Ya Allah, kami juga berdoa untuk saat ini saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Angkat sakit penyakitnya ya Allah. Angkat juga beban-beban dalam hidupnya ya Allah. Cukupkan mereka ya Allah selama menjalani sakitnya. Cukupkan rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, yang saat ini sedang tidak ada pekerjaan, sedang mengalami PHK ya Allah, berilah mereka pekerjaan yang terbaik yang datang dari-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemampuan dan kekuatan ya Allah untuk menghadapi segala masalah yang kami hadapi saat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, terima kasih ya. Kita sama-sama berdoa dan mendoakan agar saya juga selalu sehat, dan teman-teman wajib sehat ya semuanya ya, agar bisa melewati hari demi hari yang bermasalah seperti ini, gagal bayar situasi seperti ini, teman-teman bisa melaluinya dengan sangat baik. Amin ya. Oke, kali ini saya akan membahas permasalahan KTA kilat. Banyak sekali nih pertanyaan, Pak, sekali-kali dong KTA kilat disenggol katanya. Boleh, saya sekarang akan senggol KTA kilat ya. Ini adalah permintaan dan pertanyaan juga dari member Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, saya cerita sedikit, adalah wadah ya di grup Facebook tempat ngerumpi ngerumpi para nasabah yang gagal bayar baik pinjol legal maupun ilegal. Insya Allah di sini tidak ada yang namanya spam pinjol, tidak ada DC, tidak ada yang namanya joki pinjol, tidak ada namanya sales pinjol. Insya Allah kalian tenang di sini. Kalau misalnya mau curhat atau mau sharing atau mau ngapain, posting segala macam, tidak akan diganggu oleh spam pinjol. Silakan yang mau bergabung, ada linknya atau tautannya di kolom deskripsi. Silakan Anda klik di sana ya, dan wajib menjawab 3 pertanyaan. Kalau tidak menjawab 3 pertanyaan, mohon maaf, tidak akan pernah di-approve, tidak akan pernah di-ACC untuk menjadi member Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Oke, kita mulai ya tentang pembahasan KTA kilat. Nah, banyak sekali ini. Ini diunduh kurang lebih oleh 5 juta. Di Play Store ya, 5 juta pengguna telah mengunduh aplikasi ini. Banyak sekali keluhan-keluhan. Keluhan-keluhan ya diantaranya biasalah cara penagihannya yang membuat mereka atau sebagian besar nasabah yang baru gagal bayar stres, takut. Ya mereka wajar sih ya kalau misalnya takut, karena baru menghadapi hal semacam ini. Jadi kalau misalnya mereka melihat ada teroran atau WA masuk penagihan model-model begini, mereka langsung bingung. Ini gimana ya Pak? Ini kok bisa begini ya Pak? Nah ya, nanti saya akan tampilkan bagaimana sih contohnya yang dikirimkan oleh KTA kilat ini. Sama nggak dengan yang kalian terima ya saat ini? Silahkan ya, kalian simak videonya. Nah, ini seperti biasa saya akan tampilkan di sebelah saya ya, bagaimana sih
model chat yang dikirimkan, model penagihan dikirimkan oleh KTA Kilat sama nggak dengan kalian punya? Ini update ya. Berarti per hari ini saya buat video yaitu di pertengahan bulan Juli ya. Coba kalian lihat update nggak? Sama nggak? Kalau sama berarti nanti arahannya akan sama. Tapi ya nggak jauh beda ya. Nanti saya pun akan memberikan masukan-masukan kepada kalian kalau seperti ini harus bagaimana. Ya, ini saya tampilkan ya dari nomornya kelihatan ya dari PP si WA-nya itu kelihatan dari 0889 0595 70 sekian-sekian. Saya langsung bacakan. Masih mau diselesaikan dengan cara baik-baik kan? Lagi pula PT Pendanaan Teknologi Nusa KTA Kilat sudah terdaftar di lembaga OJK dan AFI. Harusnya bukan terdaftar di lembaga OJK, tapi harusnya bilang juga gitu kan bahwa ini sudah berizin juga. Jadi pihak perusahaan tidak akan segan menindaklanjuti setiap nasabah yang menyepelekan dana yang sudah dipinjam dari PT Pendanaan Teknologi Nusa KTA Kilat. Aplikasi KTA Kilat masih ada bukan? Nah, ya. Lalu di sininya, menurunnya kredibilitas skor kredit Anda sebab dari pinjaman Anda di KTA Kilat yang terus berlarut, memungkinkan track record Anda ke depannya. Jadi, jika perihal pengajuan Anda di bank atau instansi terkait dalam keuangan terhambat, itu karena data Anda sudah diproses oleh PT Pendanaan Teknologi Nusa KTA Kilat. Di daftar bulanan SLIK OJK, hanya pembayaran dan bukti pembayaran yang bisa menormalkan skor kredit Anda. Oke, saya bahas ya. Begini ya, teman-teman. Ini saya lampirkan satu lagi ya, biar kalian paham nih. Nah, ini ya. Jadi dia memperlihatkan seperti ini data isian SLIK ya. Data isian SLIK OJK untuk nakut-nakuti Anda semua ya, seperti itu. Oke. Ya, dari tadi yang ditayangkan kelihatan sekali ya bahwa KTA Kilat ini mencoba untuk membuat Anda takut, untuk membuat Anda ngeri dengan kiriman seperti itu. Padahal itu adalah kiriman biasa saja. Ya, kiriman yang berupa ya model kayak pengisian lah, pengisian untuk memasukkan SLIK OJK laporan mereka gitu kan, laporan bulanan mereka lah atau gimana lah ya. Ya, ini jujur aja ya, banyak sekali japri-japri ke WA saya atau ke Messenger atau bahkan juga ada yang ke IG ya, nyelonong, ada juga yang ke email, padahal sebenarnya saya tidak membuka itu semua ya. Tapi saya kalau namanya udah masuk ya saya coba untuk balas ya. Dan kebanyakan juga yang menanyakan KTA Kilat ya hampir seperti ini modelnya gitu kan. Makanya tadi saya tanya di awal ya, sama nggak ada yang model kiriman kayak gini? Ya, kalau misalnya sama nanti berarti pembahasannya akan sama, persis sama yang saya akan bahas saat ini ya. Jadi kalau kalian mendapati hal seperti ini, kalian jangan panik, kalian jangan takut. Mereka hanya menakut-takuti seperti ini. Jadi gini loh logikanya. Kalau kalian sudah ditakut-takuti, kalian akan dimasukkan ke SLIK OJK, kalian akan dimasukkan ke blacklist. Begini loh logikanya. Ketika Anda baru menunggak 1 hari, apakah benar akan langsung dimasukkan ke SLIK OJK? Apakah ketika menunggak baru 1 hari langsung dilaporkan ke SLIK OJK? Itu kan sesuatu yang konyol. Harusnya mereka kalau mau mengancam seperti itu, yang sudah menunggak mendekati 90 hari. Yang sudah menunggak sudah 80 hari. Yang sudah menunggak hampir 3 bulan baru boleh seperti itu. Diancam lah, mau kami masukkan ke SLIK OJK. Tapi kalau kalian baru nunggak 3 hari, baru nunggak seminggu, baru nunggak 2 minggu, tiba-tiba ancamannya, kami akan blacklist Anda, akan masukkan ke SLIK OJK. Nah sekarang pertanyaannya, emang semudah itu Ferguson memasukkan ke SLIK OJK? Anda saja nasabah-nasabah yang sudah 90 hari ke atas, yang sudah 3 bulan, Anda adem ayem aja kan nggak dimasukin ke SLIK OJK, malah dikasihinnya ke agensi, malah dikasihinnya ke pihak ketiga, malah dikasihinnya ke pihak lain untuk dilakukan penagihan. Karena Anda terbentur kan dengan himbauan dari OJK bahwa 90 hari tidak boleh lagi ditagih oleh pihak aplikasinya. Makanya mereka langsung melanjutkan penagihannya ke pihak ketiga untuk lepas tangan, yang penting dapat duit. Mau berapa persen aja kayak yang masuk dari misalnya ya nasabah nunggaknya 10 juta, ya udah 5 juta aja udah syukur masuk, 3 juta aja udah syukur masuk. Yang penting mereka dapat ya uang itu balik lagi ke mereka dengan cara apapun, mau dengan cara dialihkan ke alih daya penagihan, ke agensi atau ke pihak ketiga lainnya eksternal, seperti itu mereka ya. Jadi kalian kalau ditakut-takuti seperti ini ya, model seperti ini bahwa Anda akan dimasukkan ke SLIK OJK, bahwa Anda akan di blacklist, bohong ya. Coba aja bayangkan sekarang tingkat gagal bayar itu sudah tinggi kawan-kawan. Tingkat gagal bayar, nasabah yang gagal bayar tidak membayar angsurannya sudah sangat tinggi sekali. Jadi boleh dibilang
Kalau di satu perusahaan itu, ya misalnya dia mengucurkan dana 1 miliar. Nah, sekarang yang tingkat macetnya itu sudah nyampe separohnya atau setengah miliarnya. Itu mereka akan gelagapan. Secara kolektibilitas mereka akan terganggu. Dan mereka pun sekarang dijumpai kan banyak sekali aplikasi. Mereka bingung si nasabah ini. Kok tiba-tiba aplikasinya itu tidak bisa digunakan, atau saldonya 0, atau limitnya 0. Karena kita tahu, mereka sudah mulai kelimpungan, mereka sudah mulai kekurangan dana, karena kolektibilitasnya keganggu. Apa ya masalahnya terganggu? Karena kalian banyak sekali nasabah yang gagal bayar. Akhirnya secara keuangan mereka akan berkurang. Secara keuangan mereka akan kekurangan, dan mereka menyetop diri dulu untuk tidak melakukan penyaluran dana. Nah, coba bayangkan, kalau ini dilakukan, bukan hanya perorangan, tapi serentak dilakukan se-Indonesia. Semuanya gagal bayar. Bisa dibayangkan kan? Goyang. Mbak iya sing full senyum sayang. Goyang kawan-kawan. Dipastikan goyang namanya perusahaan pinjol kalau kalian serentak gagal bayar, tidak bayar angsuran. Kelar, udah kelar. Makanya kalian sebenarnya adalah penentu. Keberlangsungan roda perusahaan itu tetap berputar atau tidak, itu ada di nasabah. Jadi kalau nasabah sekarang dibuat semena-mena, kalau nasabah sekarang diperlakukan tidak etis, tidak sopan, dan tidak sepatutnya sewajarnya, maka nasabah bisa membalasnya dengan cara gerakan gagal bayar nasional. Karena gerakan gagal bayar nasional itu akan langsung membunuh pinjol-pinjol seperti ini ya. Sebenarnya Anda lah penentu semuanya. Karena gaji mereka, gaji pinjol, baik itu dari direksi, baik itu dari stafnya, baik itu dari DC-nya, semuanya ya, semuanya itu berasal dari Anda. Kenapa saya bilang berasal dari Anda? Anda waktu akan pertama kali proses, itu ada namanya kan komponen bunga. Jadi Anda dikenakan bunga kan. Harus berapa Anda bayar bunganya? Nah, dari bunganya itulah. Dari bunga, nanti kalau Anda terlambat, dari denda keterlambatan, itulah mereka hidupnya dari sana. Jadi kalau sekarang Anda dibuat malu, dipermalukan, atau diintimidasi, sehingga Anda tersinggung, martabat Anda tersinggung, harga diri Anda tersinggung, Anda gagal bayar, kelar mereka. Mereka arogan sekarang. Disebar data. Saya sebarkan data ya ke semua kontak. Kalau misalnya Anda mau jawab, tinggal jawab aja. Sebar data aja, bos. Udah saya kondusifin semua data. Nggak apa-apa, bos. Malu sesaat daripada rusak seumur hidup. Sekelar deh. Kalau Anda jawab seperti itu, kelar udah. Pusing mereka. Ih, nasabah gila ya. Nasabah berani banget ya. Iyalah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik kalian malu, dipermalukan, misalnya ada beberapa kontak darurat atau di luar kontak darurat yang belum kalian sempat hubungi, dan mereka langsung ngasih tahu tentang perihal hutang Anda. Nggak apa-apa, malu sesaat. Tapi gua nggak bayar lu sekalian, kelar lo. Ya, utang gua misalnya 10 juta ke pinjol. Lu permalukan gua, lunas, auto lunas, bos. Coba itu dilakukan oleh 1000 nasabah, oleh 100.000 nasabah. Udah, kelar. Tadi saya bilang, goyang. Perusahaannya goyang. Oke, kawan-kawan. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke ya, kawan-kawan. Ada yang sama, ada yang mirip, dapat kayak gini. Nggak mirip pun nggak masalah. Yang penting kalau kalian ditagih oleh KTA Kilat dengan model seperti ini, kalian akan di blacklist. Data kalian sudah siap kami input ke Slick OJK, sudah siap kami blacklist. Tidak usah takut, biarkan. Berarti Anda harus bersyukur dan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena berarti Anda tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan riba pinjol. Berarti Anda dipaksa ya. Ini dipaksa, ini udah takdir loh dari Allah. Bahwa Anda dikasih Slick OJK, dikasih surat cinta Slick OJK. Anda tidak bisa lagi minjol. Berarti Allah sayang kalian kan? Berarti Allah tidak mau memperpanjang penderitaan kalian. Berarti Allah mau menyetop kalian dari dunia riba ini agar kalian hidup tenang, hidup damai, hidup aman sentosa. Bener nggak? Apa yang saya omongin bener nggak? Tulis di kolom komentar. Bener nggak? Kalau misalnya Anda seharusnya memang dapat Slick OJK, harus alhamdulillah. Ketik di kolom komentar. Bener Pak, gitu kan? Atau misalnya kalau ada yang mau protes, enggak Pak, gue masih pengen minjol, ya terserah lo. Yang dari tadi kamu kok. Saya hanya menggiring Anda untuk Anda stop riba pinjol, agar hidup Anda mulai tertata kembali dengan baik, agar Anda tidak tersiksa hariannya, agar Anda tidak terhina setiap hari, agar Anda bisa tidur dengan nyenyak, dengan pulas. Itu aja, bos.
Ya, jadi kalau misalnya ada masih teriak-teriak, Jamal Official Vlog, gila itu channelnya katanya kan, menyebarkan hoax, menyebarkan provokasi untuk tidak bayar. Hei bos, saya bukan menyebarkan provokasi untuk tidak membayar. Gagal bayar yang saya utarakan di sini, yang saya ungkapkan di sini adalah gagal bayar karena ada sebab. Sebabnya karena nasabah banyak diintimidasi, nasabah banyak dipermalukan, disebar kontaknya baru 1 hari ya. Baru 1 hari nunggak sudah disebar kontaknya kemana-mana. Itu yang saya suruh gagal bayar. Mereka udah dihina, mereka juga suruh bayar denda, mereka juga suruh bayar pokok, mereka juga sudah dipermalukan. Ngapain lagi dibayar? Gagal bayar saja, udah Pak. Itulah yang terbaik. Itu yang paling oke, bos. Ya. Jadi kalau kalian juga yang melakukan gagal bayar dengan sengaja, saya tidak setuju. Ada beberapa pihak, ada beberapa nasabah yang saya dapati dan saya pergoki, mereka sengaja mengambil dana dengan niat pertama kali, niat awalnya sebelum di ACC itu udah niat bahwa saya nanti begitu cair gue akan gagal bayar. Salah bos, salah. Itu bukan cara-cara yang saya punya. Bukan keinginan saya membela kalian yang seperti itu. Yang saya motivasi adalah orang-orang yang gagal bayar karena memang keadaan. Yang gagal bayar karena memang terdesak dan situasi tertentu. Akhirnya uang untuk membayar angsuran terpakai untuk alokasi dana-dana tertentu. Untuk masuk anak sekolah, anak istri yang sakit, atau keperluan lainnya. Bukan gaya hidup. Kalau gaya hidup, udah nggak usah nonton video ini deh. Nggak usah ya. Yang coba-coba gagal bayar karena emang ingin gaya hidup, misalnya kalian gesek, gue pengen handphone terbaru yang bisa melipat-melipat begini gitu kan, gue gesek aja deh, gue usah bayar sekalian, alias gue bikin punya gratis gitu. Itu sorry bos, bukan di sini bahasannya, Anda out aja ya, nggak usah nonton ini. Kalau saya ada di pihak orang yang benar-benar tertindas karena benar-benar ketidakmampuan untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya, karena memang dananya tidak mencukupi, atau karena tertipu, atau karena suatu hal. Mereka sampai terjerumus seperti ini karena tidak sadar. Makin banyak aplikasi yang di-download, akibat tertipu lah, akibat karena joki lah, akibat hausan DC lah, dan lain sebagainya. Yang gaya hidup, maaf, bukan barisan saya. Oke kawan-kawan semua, kita sudahi video ini. Dan saya selalu ingatkan ke kalian, gagal bayar yang kalian hadapi saat ini adalah gagal bayar yang memang kalian tidak mampu dan tidak sanggup, bukan gaya hidup. Jangan pernah kalian bermain-main dengan pinjol hanya karena gaya hidup kalian ingin naik. Gaya hidup kalian ingin terlihat wow. Gaya hidup kalian ingin terlihat wah. Jangan kawan-kawan. Ingat, hutang adalah hutang. Hati-hati bermain dengan hutang. Kalau kalian bermain dengan hutang, mungkin akibat dulunya, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa belanja. Akhirnya saya nyoba-nyoba, Pak, ya sudahlah. Mungkin kita maklumi karena ketidaktahuannya. Karena kurangnya literasi kalian tentang masalah hutang ini seperti apa. Apalagi yang ilegal ya. Kalian tidak banyak informasi tentang ilegal. Akhirnya Anda terjerumus. Teman-teman, hati-hati dengan hutang seperti ini. Hutang pinjol wajib dihindari. Ada dana Anda segera selesaikan. Kalau menurut Anda tidak akan menyelesaikan karena sudah diperbuat malu, sudah dipermalukan sedemikian rupa, sudah disebar-sebar datanya, sudah stop bayar saja ya. Stop bayar, tidak akan terjadi apapun kok. Urusan pinjol tidak akan menyebabkan urusan yang berdampak secara hukum yang serius. Tidak akan pernah dampak hukum yang serius akan terjadi kepada Anda dan kehidupan Anda. Oke teman-teman, kita akhiri saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini membuat kalian makin bersemangat untuk melakukan gagal bayar ketika kalian dipermalukan, ketika kalian diintimidasi, ketika kalian sudah diperlakukan yang tidak selayaknya. Gagal bayar adalah upaya kalian untuk membungkam para pelaku pinjol legal maupun ilegal seperti ini. Oke teman-teman, kita akhiri saja dengan doa. Ya Allah, ya Rob, pemilik alam semesta ini, ya Allah, beri ampunan-Mu ya Allah, beri ampunan untuk hamba-hamba-Mu ini yang sudah hilap dan masuk ke dalam jerat riba pinjol seperti ini ya Allah. Angkat kami ya Allah, angkat kami dari keterpurukan saat ini yang terjadi ya Allah. Berikan kami rezeki-rezekimu yang halal ya Allah. Ya Allah, perbaiki seluruh rezeki kami, perbaiki seluruh kehidupan kami ya Allah. Lancarkan ya Allah aktivitas usaha kami, pekerjaan kami, berikan kami kelancaran dan kemudahan ya Allah, dan berikan kami keberhasilan atas semua itu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, tetap semangat, keep strong, stay strong. Seperti itu kawan-kawan, jaga
kekuatanmu ya, jaga api semangatmu untuk terus hidup, untuk menghidupi keluarga kalian. Fokus utama adalah mencari rezeki untuk kehidupan Anda, untuk kehidupan anak istri, untuk kehidupan keluarga. Ya, kalau ada sisanya, kalau ada Anda bisa sisihkan, silahkan Anda lakukan pembayaran. Kalau tidak, fokus dulu untuk kehidupan Anda. Jangan sampai Anda lapar ya karena mementingkan pinjol. Pentingkan dulu kebutuhan perut Anda, baru nanti selesaikan pinjol. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dengan episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!